Yo, konnichiwa minasang, selamat datang lagi di channel Edipendi, channelnya Kensuse atau X Magang. Oke, di video kali ini aku akan ngebahas soal seleksi magang ke Jepang melalui jalur IM Jepang. Nah, buat teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk ikutan tes seleksi bulan depan, di sini akan aku kasih tahu bagaimana sih sebenarnya tahapan-tahapan seleksi tersebut, dari mulai tes administrasi, dari tes matematika, tes kesemaptaan, terus tes ketahanan fisik, tes wawancara, tes kesehatan, tes kakunin, sampai kalian lulus tes ini. Oke, langsung aja kita simak urutan tes seleksi IM Jepang untuk di akhir tahun ini. Jadi buat teman-teman yang kepengen ikutan tes seleksi bulan depan, kalian bisa mempersiapkan diri dan bisa terbantu melalui video ini. Di hari pertama atau di seleksi pertama, yaitu seleksi pemeriksaan administrasi awal oleh panitia daerah meliputi kelengkapan dokumen dan keaslian dokumen. Nah, jadi di tahapan pertama ini yaitu pemeriksaan kelengkapan dokumen dan keaslian dokumen. Nah, di seleksi ini dokumen yang kalian bawa untuk persyaratan ikutan program magang IM Jepang akan diperiksa dari kelengkapan sampai keaslian dokumen. Jadi buat teman-teman jangan sampai dokumen kalian palsu. Kalau dokumen kalian palsu, otomatis kalian akan gugur di seleksi administrasi awal ini. Selanjutnya di tes yang kedua yaitu tes matematika dasar ya. Soalnya 20, waktunya 15 menit, minimal betul 14. Nah, di tes matematika ini yaitu matematika dasar dari mulai penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian, terus rumus kayak rumus lingkaran, pokoknya matematika dasar. Dan hanya 20 soal dalam waktu 15 menit dan minimal hanya benar 14. Pokoknya insya Allah gampang. Oke, di tes yang ketiga yaitu tes kesemaptaan tubuh, dicek fisik ya. Meliputi tinggi badan minimal 160 cm, berat badan minimal 50 kg, tidak ada cacat tubuh termasuk proporsi bentuk tubuh. Terus dicek patah tulang, bekas patah tulang. Terus dicek lagi penyakit kulit, panu, gadas, kurap dan lain-lain. Kalau ada penyakit tersebut otomatis teman-teman akan digagalkan. Terus dicek giginya, apakah ada gigi yang berlubang atau ada gigi yang bermasalah. Terus selanjutnya dicek juga disfungsi organ tubuh, apakah ada cacatnya atau enggak. Dan dilihat estetikanya, apakah tubuhnya bagus atau enggak. Oke, di tes tahapan ketiga ini tes kesemaptaan ya. Jadi teman-teman nanti disuruh telanjang hanya pakai kolor dan dicek semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi teman-teman apabila ada cacat akan ketahuan dan otomatis kalau cacat kalian akan gagal. Oke, selanjutnya di tes di tahapan yang keempat yaitu lari 3 km selama 15 menit. Terus kemudian nanti tes sit up sebanyak 25 kali. Terus tes push up sebanyak 35 kali. Nah, ini adalah tahapan tes yang sangat berat, terutama bagi kalian yang jarang olahraga ya. Jadi buat teman-teman yang ingin tes di bulan depan harus mempersiapkan fisiknya, harus kuat ya. Karena di sini tes ini biasanya banyak sekali yang akan gagal. Nah, di tes yang kelima ini yaitu tes wawancara. Tes wawancara ini dites oleh tim pusat Kemenaker dan IM Jepang. Nah, tesnya meliputi pertama performance, wawasan, pengetahuan umum, kemampuan verbal, pengertian program lama, program uang saku, asuransi, jenis kejurusan, rencana pasca magang, hak dan kewajiban peserta. Terus peserta diwajibkan membuat dokumen persyaratan yang asli. Nah, di tes wawancara ini juga dicek dokumen kalian. Terus kalian akan ditanya-tanya soal program magang ke Jepang.
Nah, itu tadi adalah 5 tes yang akan kalian hadapi apabila kalian ingin ikutan tes seleksi IM Japan di bulan depan, yaitu di November atau Desember tahun 2021 ini. Nah, jadi itu yang perlu teman-teman siapkan, yaitu tesnya, yaitu pertama administrasi, tes matematika, tes ketahanan fisik, tes kesemaptaan, dan tes wawancara. Nah, di tes seleksi awal hanya 5 tes itu yang akan kalian hadapi di jadwal tersebut. Nah, jadi teman-teman harus mempersiapkan diri secara matang ya, agar tidak gagal di tes tersebut. Karena tes IM Japan itu sistemnya gugur. Apabila di hari pertama kalian gagal, otomatis kalian akan pulang dan gagal. Nah, itu tadi 5 tahapan yang perlu kalian siapkan. Jadi buat teman-teman harus siap-siap ya, harus mempersiapkan diri dengan matang. Nah, di video kali ini cukup sampai di sini. Buat teman-teman, aku doakan agar teman-teman lulus di tes seleksi IM Japan di tahun ini, agar teman-teman bisa berangkat otomatis di tahun 2022 nanti. Oke, di konten kali ini cukup sampai di sini. Mite kurete arigatou gozaimashita. Ja, mata nih. See you the next video.